Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan anugerah yang terbesar, yaitu berupa nikmat hidayah. Nikmat mampu membedakan antara baik dan buruk, mampu membedakan antara yang salah dan benar, nikmat yang mampu membedakan antara indah dan jelek. Ini merupakan satu karunia yang besar oleh Allah, maka patut dan pantas dalam setiap waktu kita membiasakan lisan kita, membiasakan pikiran kita, dan membiasakan batin kita, hati kita mengucapkan tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Salat dan salam kepada Habibinal Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita pada kesempatan kali ini, mari kita membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan Allah membuka pikiran kita, membuka hati kita, termasuk membuka masalah-masalah kita, sehingga apapun yang menjadi masalah Allah buka, kemudian Allah berikan jalan keluar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah belajar dari surat Al-Fatihah, sesi yang ketiga. Di awal kita sudah bicara bahwa orang yang membaca Al-Fatihah mendapat pelajaran menguatkan imannya. Yang kedua, menguatkan ibadahnya. Kemudian yang ketiga, salah satu potongan dari surah ini adalah Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ini memberikan kekuatan kepada kita selain permohonan ketika kita memperbanyak ibadah kepada Allah, kemudian baru memohon, dilanjutkan dengan ihdinas siratal mustaqim. Ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan hidayah, baik hidayah yang dalam konsep besar berupa akidah, ada lagi hidayah yang dapat kita berupa panca indera, ada lagi hidayah yang naluriyah, dan ada hidayah tuddin, hidayah agama. Kemudian ini semua adalah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menetapkan, memberikan petunjuk kepada kita, mampu membedakan antara yang benar dan salah, membedakan antara yang wajib dan sunnah, membedakan antara yang halal dan haram. Ini merupakan satu hidayah yang Allah berikan kepada siapapun. Maka kita mohon kepada Allah dan belajar dari surat ini bahwa hidayah itu milik Allah. Jangan kita kecewa ketika ada ayah yang penuh dengan ketaatan, kemudian memiliki sang istri tidak taat. Atau sebaliknya, seorang suami yang tidak taat memiliki istri yang taat. Jangan kecewa, karena memang innaka la tahdi man tasya. Engkau bukan pemberi hidayah, kata Allah, hai Muhammad. Tetapi innallaha la yuhibbu may yasha. Innallaha yahdi may yasha. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Dia berikan, baik berupa kebaikan ataupun berupa hidayah tuddin, hidayah yang dekat dengan agama, termasuk mampu membedakan antara yang sunnah dan yang haram, misalnya antara yang wajib
antara yang makruh dan begitu seterusnya. Ini merupakan hidayah yang Allah berikan, kita mohon kepada Allah. Termasuk demikian ayah dan ibunya, suami istrinya demikian rukun. Kemudian soleh dan soleha, tapi memiliki anak boleh jadi diuji oleh Allah. Innaka la tahdi man tasya, engkau bukan pemberi hidayah. Karena yang memberikan hidayah Allah, dan Allah menghendaki siapapun yang Allah kehendaki. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hidayah ini yang harus kita jemput. Memang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki, tetapi kita juga berusaha untuk mendekatkan hidayah itu, cinta kepada kebaikan, berwasilah, berikhtiar untuk selalu mencintai kepada kebaikan, belajar terus-menerus ilmu, dan ini menjadi pintu masuk hidayah itu akan masuk kepada siapapun. Pelajaran yang kedua dari surat ini adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah jalan yang lurus, atau jalan yang penuh dengan kebaikan, atau bahasa lain adalah memiliki kontinuitas. Cinta kepada kebaikan yang terus menerus kepada kebaikan. Khair, khair, khair. Bahkan hasan atau hasanah selalu tidak hanya baik, justru meningkat kepada ihsan. Tidak hanya khair, tapi juga menjadi ihsan. Kalau kita hanya berbuat baik, itu adalah khair. Tapi ihsan, ketika ada kejahatan dibalas dengan kebaikan, itu merupakan satu peningkatan. Maka kita mohon kepada Allah untuk menjadi orang yang istiqomah. Istiqomah salat kita, istiqomah baca Al-Quran kita, istiqomah sedekah kita, istiqomah juga puasa kita, istiqomah menjadi orang yang baik, istiqomah melayani keluarga, dan semua istiqomah pada kebaikan. Ini merupakan anugerah, dan ini pelajaran dari surat Al-Fatihah. Kita mohon hidayah kepada Allah, dan untuk Allah jadikan kita orang-orang yang lurus. Kemudian dengan kelurusan itu kita juga mohon kepada Allah, kita sebagai perantara hidayah, wasilah untuk mengajak kebaikan kepada orang lain. Ini menjadi catatan. Maka ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Hendaknya kita selalu mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan kita dan kita semua, keluarga kita, bangsa kita, bahkan negara kita, ini sengaja menggunakan menunjukkan nahnu di situ. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah kami, bukan saya secara pribadi. Dalam konteks ini adalah Rasulullah SAW ini mengajarkan, jadikan, berikan hidayah, petunjuk kepada kami semua umat Muhammad Rasulullah SAW untuk berada jalan kebaikan, mencintai kebaikan, kemudian dekat dengan kebaikan, mengamalkan kebaikan, dan akan menyebarkan kebaikan kepada siapapun. Demikian sebagai renungan kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Pelajaran kita semua belajar dari surat Al-Fatihah ini menjadikan pribadi kita orang-orang yang selalu mohon petunjuk kebaikan kepada Allah. Kemudian kita juga mohon kita diberikan jalan untuk selalu dalam kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.